bagian dari sifat wajib bagi Allah yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Kita telah jelaskan beberapa sifat, yaitu sifat kudrah, sifat irada, sifat ilmu. Kemudian sifat kalam. 4 sifat ma'ani telah kita jelaskan. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan sifat ma'ani bagi Allah yang ke-5 dan yang ke-6. Atau yang ke-7 ya, yang ke-6 dan yang ke-7, karena ada hayah juga sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Sifat wajib bagi Allah yang tergolong sebagai sifat ma'ani yang ke-6 adalah sifat sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat sama, sifat mendengar yang azali dan abadi. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang ke-30. Ada nanti kita melanjutkan penjelasan nazam yang ke-29 dan kita lanjutkan pada nazam yang ke-30. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahha fihil waqfu. Fahal mongko ana ta iku lahu ketue Allah idrakun utawi sifat idrak aw la uta ora khulfu ana persulayaan pendapat antarane para ulama. Wa inda qaumin lan iku mungguwe kaum sahasa fihi ing dalam idrak apa al-waqfu tawaqquf abstain. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang bagian dari sifat wajib bagi Allah yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Kita telah jelaskan beberapa sifat, yaitu sifat kudrah, sifat irada, sifat ilmu. Kemudian sifat kalam. 4 sifat ma'ani telah kita jelaskan. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan sifat ma'ani bagi Allah yang ke-5 dan yang ke-6. Atau yang ke-7 ya, yang ke-6 dan yang ke-7, karena ada hayah juga sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Sifat wajib bagi Allah yang tergolong sebagai sifat ma'ani yang ke-6 adalah sifat sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat sama, sifat mendengar yang azali dan abadi. Berbeda dengan sifat sama makhluk atau manusia. Kita semuanya juga bersifatan dengan sifat sama, sifat mendengar. Tetapi pendengaran kita itu hadis. Pendengaran kita itu hadis. Sementara baharu, hadis artinya baharu, berpermulaan. Sementara sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu azaliyun abadiyun. Sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Bahwa pendengaran Allah atau samaknya Allah itu berbeda dengan samaknya makhluk dipahami dari ayat Al-Quran yang menjadi dalil tentang sifat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Nah, di sini lafaz as-sami' al-basir itu diakhirkan dari firman Allah laisa kamitslihi syai', yang menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Maka ketika dikatakan bahwa Allah itu as-sami',
maka berarti samaknya tidak serupa dengan samaknya makhluk. Itu berarti bahwa mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Perbedaannya bahwa sam'ullah azaliyun abadiyun, sedangkan sam'una sam'ul makhluk itu hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua yang ada. Semua yang ada. Di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, Asy'ariyah generasi awal dan para ulama Asy'ariyah generasi akhir atau mutaakhirin. Nah, para ulama Asy'ariyah yang bermadhab Asy'ari, pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mutaqaddimun, yang awal, generasi awal, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mendengar al-aswat, mendengar semua suara. Jadi yang bisa didengar adalah suara, maka Allah mendengar setiap suara. Ini menurut pendapat kalangan Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah generasi awal. Sedangkan para ulama generasi akhir, para ulama Asy'ariyah generasi akhir, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar semua yang ada. Baik yang ada itu berupa suara atau bukan berupa suara, Allah Subhanahu wa taala itu mendengarnya. Kalau dikatakan mendengar, kalau kita pada makhluk, maka ketika kita mendengar, pasti yang kita dengar berupa apa? Suara, bukan sesuatu yang berupa jisim atau berupa benda. Kita tidak bisa mendengar tembok, kita nggak bisa mendengar buku, kita tidak bisa mendengar meja, kita tidak bisa mendengar batu. Nggak bisa kita mendengar. Yang didengar adalah suara, bukan sesuatu yang selain suara. Nah, di sini apakah Allah mendengar seluruh suara atau mendengar suara dan yang bukan suara? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan Allah mendengar semua suara. Apakah itu suara yang menurut kita keras atau yang menurut kita menurut kita lirih? Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruhnya. Nah, karena bagi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada keras, tidak ada dekat, tidak ada keras, tidak ada lirih, tidak jauh, tidak dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh suara. Nah, sebagian ulama yang mutaakhirin mengatakan Allah bukan hanya mendengar suara, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mendengar benda. Nah, mendengar sesuatu yang bukan suara. Ini perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Tetapi seluruhnya berkeyakinan bahwa sam'ullah azaliyun abadiyun, pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu azaliyun, tidak berpermulaan, abadiyun, tidak berpenghabisan. Kalau kita mendengar, maka pendengaran kita berpermulaan. Sebelum kamu berbicara, maka saya tidak mendengar. Setelah kamu berbicara, baru saya mendengar. Ketika saya jaraknya jauh dengan kamu, maka saya tidak bisa mendengar suara kamu. Ketika saya mendekat, baru kemudian saya mendengar. Itu namanya apa? Pendengaran yang hadis. Pendengaran yang berpermulaan, yang berubah-ubah. Kadang saya mendengar, kadang nggak terdengar, kadang agak mendengar, kadang tidak, dan seterusnya. Itu namanya pendengaran yang hadis, pendengaran makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu dengan pendengarannya yang azaliyun abadiyun, yang tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Dan mendengarnya Allah berbeda juga dengan mendengarnya kita makhluk. Kalau kita makhluk, kita mendengar dengan membutuhkan kepada alat. Untuk mendengar kita harus punya telinga. Ada telinganya, juga ada gendang telinga di dalamnya.
Kalau cuman daun telinganya saja ada, tapi di dalamnya ini rusak, nggak bisa mendengar. Kita banyak melihat orang kayaknya punya telinga, tapi nggak bisa mendengar. Karena apa? Rusak di dalamnya, alatnya yang di dalam itu rusak. Nah, itu artinya bahwa makhluk untuk mendengar, maka dia membutuhkan alat. Sebagian orang pendengarannya sudah berkurang atau sudah sangat lemah sehingga dia beli alat di toko toko kedokteran, kemudian dia pasang alat di sini. Sehingga dia bisa mendengar suara orang yang berbicara di hadapannya. Itu pendengaran makhluk, pendengaran manusia membutuhkan kepada alat baru bisa mendengar. Sementara Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar tidak membutuhkan kepada alat, tidak membutuhkan kepada telinga, tidak membutuhkan kepada alat-alat yang lainnya. Allah mendengar segala sesuatu, mendengar semua suara, atau mendengar semua yang ada, baik suara atau bukan, dengan tanpa menggunakan alat, telinga, ataupun alat-alat yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki telinga. Tidak boleh diyakini karena telinga adalah anggota badan yang merupakan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari al-a'dha wal adawat, seperti yang dikatakan siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Allah Maha suci dari memiliki anggota badan. Maha suci Allah dari mata, anggota badan, telinga, anggota badan, lisan, anggota badan, tangan, kaki, anggota badan. Allah mustahil bersifatan dengan sifat itu. Allah disucikan dari memiliki anggota badan, baik anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Maka nggak boleh dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki memiliki telinga untuk bisa mendengar. Karena ada sebagian orang yang salah di dalam memahami sebuah hadis. Karena dia tidak talaqi, tidak musyafahah dalam mengambil ilmu, dalam belajar ilmu agama, dia hanya membaca buku-buku saja, tidak talaqi secara langsung kepada seorang guru yang thiqah dan bersanad, akhirnya dia salah dalam memahami sebuah hadis. Ini menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya belajar bitalaqi. Pentingnya belajar dengan ngaji secara langsung kepada para ulama yang thiqah, yang terpercaya dan bersanad. Nah, agar terlindungi kita dari membaca yang salah. Jika membacanya salah, maka pemahamannya juga akan salah. Karena Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, hadis-hadis Nabi dengan menggunakan bahasa Arab, salah sedikit saja harokatnya, i'rabnya misalnya perubahan huruf akhirnya, yang harusnya di fathah di dhammah, yang harusnya di dhammah di fathah, itu sudah merubah merubah makna. Sudah merubah makna. Yang harusnya dia jadi maf'ul bihi, kemudian dia jadikan fa'il. Yang harusnya dia fa'il jadi maf'ul bihi, itu sudah merubah makna. Yang asalnya jadi subjek jadi objek, yang asalnya jadi objek menjadi subjek, dan begitu seterusnya, itu akan merubah makna. Demikian juga kalau perubahannya itu kesalahan dalam membaca itu pada huruf tengah, pada huruf awal, itu juga akan berpotensi merubah makna. Merubah makna sehingga pemahamannya menjadi berbeda. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh kelompok musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, itu disalahpahami. Karena mereka nggak talaqi, karena mereka nggak ngaji dalam belajar hadis kepada para ulama.
yaitu hadis yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu adzanan lirrajulil hasani sauti bil Qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi." Hadisnya bunyinya seperti itu. Lallahi asyaddu adzanan. Nah, bunyinya seperti itu. Itu bacaan yang benar. Tetapi ada seorang musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya karena pemahamannya yang buruk, karena akidahnya yang rusak, dan dia tidak talaqi dalam belajar hadis. Ketika dia mendapati hadis ini, dia membacanya lallahu asyaddu udzunan. Harusnya azanan, dia membacanya apa? Udzunan. Apa artinya udzun? Artinya telinga, udzunun, telinga. Kalau adzanon artinya istima, artinya mendengar. Kalau udzun artinya telinga. Nah, yang seharusnya dibaca dengan azanan, lallahu asyaddu azanan, dia membacanya asyaddu udzunan. Nah, salah harokat dhammah saja, harusnya hamzahnya itu di fathah, dia membacanya dengan dhammah. Harusnya azanan, dia membacanya udzunan. Nah, kemudian musyabbih ini mengatakan Allah itu punya telinga. Ini buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu udzunan," kata dia. Allah memiliki telinga menurut dia. Gara-gara apa? Gara-gara salah membaca hadis, dan dia tidak ngaji, dia tidak talaqi dalam belajar ilmu agama. Maka hati-hati, jangan belajar ilmu agama dengan sekedar membaca. La yu'khadul ilm illa min afwahil ulama. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari mulut para ulama. La yu'khadul ilm bil mutala'atil kutub. Ilmu itu tidak diambil dengan membaca buku, dengan membeli kitab atau buku di perpustakaan atau di toko kitab, di pasar, kemudian dibaca sendiri. Tidak seperti itu belajar ilmu agama. Tetapi belajar ilmu agama adalah dengan kita ngaji, mendengar langsung dari para ulama yang bersanad dan fiqh. Itulah tata cara belajar ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Wahai manusia, belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Belajar itu apa? Ya, belajar itu ada murid, ada guru. Itu namanya ta'allum. Wal fiqhu bittafaqquh. Fiqh itu juga dengan belajar. Tidak dengan membaca, tetapi dengan belajar secara langsung kepada para ulama. Nah, karena akibatnya bisa sangat fatal, seperti seorang musyabbih tadi. Ketika dia membaca sebuah hadis, karena nggak talaqi, dia nggak ngaji, akhirnya dia salah harokat. Yang harusnya dia membacanya lallahu asyaddu adzanan, dia membacanya apa? Asyaddu udzunan. Nah, dia dengan kesalahan baca, kemudian dia menjadi seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang itu merupakan paham yang kufur. Dia menjadi keluar dari Islam gara-gara meyakini Allah memiliki anggota badan berdasarkan hadis yang dibacanya dengan salah. Dia mengatakan Allah memiliki telinga anggota badan. Yang seharusnya apa? Allah itu mendengar. Allah itu mendengar seorang laki-laki, artinya seorang laki-laki dalam membaca Al-Quran yang suaranya bagus. Yang suaranya merdu daripada orang yang memiliki budak,
kemudian menyanyi untuk dia. Artinya apa? Hadis ini maknanya adalah bahwa suara yang merdu, Al-Quran itu jika dibaca oleh orang yang suaranya merdu, maka itu lebih bermanfaat bagi yang membaca dan juga bagi orang yang mendengar. Bagi orang yang membaca dan juga bagi orang yang mendengar, daripada seseorang membeli seorang budak yang suaranya merdu kemudian disuruh nyanyi di hadapan dia dengan nyanyian yang merdu. Maka bacaan Al-Quran dengan yang dilantunkan oleh seseorang yang suaranya merdu, maka itu lebih bermanfaat daripada nyanyi-nyanyi itu. Itu makna hadis ini. Bukan maknanya seperti yang dikatakan oleh seorang musyabbih tadi. Karena salah baca adzanan, dia baca udzunan, sehingga dia meyakini keyakinan tasybih, jatuh kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mendengar tidak dengan menggunakan telinga. Dan juga tidak menggunakan alat-alat yang lainnya. Karena alat telinga bisa rusak. Ketika kita masih muda, telinga kita masih bagus. Masih bagus, namanya juga masih baru, masih jarang atau pemakaiannya belum lama. Meskipun juga tidak selalu yang baru itu bagus. Nah, terkadang dia masih kecil sudah tuli, tidak bisa mendengar. Ada orang beli beli sepeda motor masih baru tapi sudah nggak enak, ada juga. Tetapi secara umum kalau sudah dipakai lama itu semakin lama semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Dulu ketika muda pendengarannya tajam, ketika dia sudah tua sudah nggak begitu bisa mendengar karena alatnya ini sudah usang, alatnya sudah mulai rusak. Bahkan bisa rusak sama sekali sehingga ada orang berbicara di dekatnya itu dia tidak bisa mendengarnya. Hadirin rahimakumullah, dengan pendengarannya yang azali dan abadi tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan telinga dan alat lainnya, Allah mendengar segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil naqli dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah bersifatan dengan sifat sama, yaitu ayat yang tadi kita baca, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'u. Artinya dan dia Allah itu zat yang bersifatan dengan sifat sama, zat yang mendengar. Al-Basir. Nanti akan sifat berikutnya sifat basar. Itu dari Al-Quran. Sementara dalam hadis, di antara dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, atau ya ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, lirihkan suara kalian. Lirihkan suara kalian. Ini salah satu adab di dalam kita berdoa, dalam munajat. Tidak usah terlalu keras-keras, tidak usah teriak-teriak. Irba'u ala anfusikum. Lirihkan suara kalian. Fa innakum la tad'una, karena kalian itu tidak mendengar zat yang tuli. La tad'una as-samma. Kalian tidak mendengar, kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli. Nggak perlu kalian teriak-teriak. Ini adab, bukan berarti nggak boleh, tetapi apa? Adab. Wala ghaibah, dan kalian tidak berdoa kepada yang ghaib.
Di sini ada kata-kata apa? Hadis Nabi, la tad'una as-samma. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Artinya Allah adalah zat yang maha mendengar, tidak tuli. Ini adalah dalil dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat sama. Dalil naqli dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Sedangkan dalil akli, dalil secara akal bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat sama adalah kita katakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifatan dengan sifat sama, maka niscaya dia bersifatan dengan sifat kebalikannya, yaitu tuli. Kalau dikatakan Allah itu enggak mendengar, berarti apa namanya? Tuli, bersifatan dengan sifat kebalikan mendengar, yaitu tuli, enggak bisa mendengar. Dan naqas, tuli itu adalah naqsun. Naqsun artinya sifat yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makhluk saja tidak layak, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makhluk jika dikatakan tuli, maka itu zammun, sebuah celaan bagi manusia. Ketika dikatakan zat itu tuli, itu sudah terasa di hati kita, wah dia ada cacatnya, ada kurangnya. Ketika dia dikatakan dia orangnya cantik, dia orangnya baik, dia orangnya luar biasa, tetapi dia tuli, ini sudah mengurangi nilai, artinya ada cacat pada dirinya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dinisbatkan tuli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah sifat yang naqas, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala secara akal, terbuktilah secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifatan dengan sifat sama, yaitu sifat mendengar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir dari sifat ma'ani, yaitu sifat basar. Sifat basar, melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan sifat basar yang azali dan abadi. Sebagaimana seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang azaliyah abadiyah, sifat basar Allah juga azali dan abadi. Tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat basarnya melihat segala sesuatu. Nah, di sini juga ada khilaf di antara para ulama sebagaimana dalam sifat sama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah yang mutaqaddimun di generasi awal mengatakan bahwa Allah itu melihat sesuatu yang bisa dilihat. Al-mubassarat, yaitu yang berupa benda, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, segala sesuatu yang bisa dilihat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Sementara para ulama Asy'ariyah mutaakhirun, mereka mengatakan bahwasanya Allah melihat segala yang ada, baik itu yang berupa benda atau yang bukan berupa benda, Allah melihatnya. Allah melihatnya. Suara, apakah kita melihatnya? Kita tidak bisa melihatnya. Biasanya suara itu enggak dilihat, bukan mubsar, bukan mubsarat, bukan minal mubsarat. Atau misalnya bau, kita enggak melihatnya. Atau rasa, kita tidak melihatnya. Tetapi sebagian ulama mutaakhirin mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada. Baik sesuatu itu yang mubsarat, yang biasa dilihat seperti benda, atau yang tidak bisa dilihat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihatnya, melihat semuanya, seluruhnya. Seperti halnya dalam
Sifat sama tadi. Allah mendengar, bukan hanya mendengar suara, tetapi juga mendengar segala sesuatu yang bukan suara. Mendengar semua yang ada. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga melihat semua yang ada, baik dia berupa benda atau yang bukan berupa benda. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melihat juga tidak dengan menggunakan mata atau menggunakan alat-alat yang lainnya. Berbeda dengan melihatnya kita makhluk. Kalau kita melihat, maka kita butuh mata. Kalau matanya dipejamkan atau matanya rusak, maka seseorang tidak bisa melihat. Sebagian orang penglihatannya lemah, kemudian dia memakai kaca mata, sehingga dia bisa melihat. Berarti dia butuh alat untuk bisa melihat. Sebagian orang untuk melihat sesuatu yang jauh, misalnya melihat hilal atau melihat bintang, dia nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Maka dia kemudian menggunakan alat, teleskop misalnya, untuk bisa melihatnya. Atau sebagian orang melihat sesuatu yang kecil, virus misalnya, bakteri, dia nggak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kemudian dia pakai mikroskop misalnya, sehingga dia bisa melihatnya. Itu namanya melihat dengan alat. Makhluk melihat dengan alat. Makhluk yang melihat dengan mata. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dengan tanpa membutuhkan kepada mata ataupun alat-alat yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya Allah melihat segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat berdasarkan, kalau dalil naklinya itu seperti yang tadi telah kita sebut dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Al-basir artinya Allah itu bersifatan dengan sifat basar, sifat melihat. Dan basar Allah berbeda dengan basar makhluk. Kenapa? Karena dalam ayat itu sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam satu segi maupun semua segi. Termasuk penglihatan Allah berbeda, tidak sama dengan penglihatan penglihatan Allah itu tidak sama atau berbeda dengan penglihatan makhluk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akal atau dalil dari hadis, kalau tadi dari ayat Al-Qur'an, sekarang dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan Rabbuna sami'un basir. Rabbuna sami'un basir. Tuhan kita itu adalah zat yang maha mendengar, basiron, dan yang maha melihat. Nah, ini dari hadis. Juga ada hadis-hadis yang lainnya yang jumlahnya banyak. Bukan hanya satu, diantaranya tentang hadis tentang al-asma'ul husna yang menyebut di antara nama-nama Allah al-husna itu adalah as-sami'u dan al-basir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat atau hadis yang di sana secara zahir seakan-akan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki mata anggota badan, maka para ulama mentakwilkannya. Makanya sekali lagi kita dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, kita harus mengikuti pemahaman para ulama. Nah, karena ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ayat-ayat yang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki mata yang berupa anggota badan. Tetapi ternyata para ulama tidak memahaminya begitu. Para ulama tidak memahaminya dengan mata anggota badan.
tetapi dipahami dengan makna yang berbeda-beda yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab kata ainun memiliki makna yang bervariasi. Ainun terkadang berarti mata anggota badan. Seperti yang zahir, makna zahirnya ketika kita sebut ainun maka terbersit dalam pikiran kita, apalagi yang baru belajar bahasa Arab, langsung ketika disebut ainun langsung mata. Dia menyebut anggota badan. Tetapi dalam bahasa Arab ternyata ainun memiliki makna yang lain. Ainun bisa berarti mambaul ma, yaitu sumber air. Sumber air. Nah, misalnya al-ma'u takhruju minal ain. Misalnya artinya dia dari sumber air. Sumber air, sumber itu adalah juga ain. Ain dalam bahasa Arab itu bisa berarti juga bisa berarti jasus. Nah, seperti kalian di pondok ada jasus yang mengamati kalian, kalian apakah melanggar peraturan apa enggak. Itu dalam bahasa Arabnya mata-mata itu apa? Bisa jasus atau bisa ainun misalnya. Intabihu misalnya. Bainakum ainun. Nah, di antara kalian itu ada ain. Artinya bukan ada mata. Kalau mata kamu sudah punya masing-masing. Tetapi ada jasus yang siap untuk mencatat pelanggaran yang kamu lakukan. Ain terkadang juga bisa berarti apa? Bisa berarti penjagaan, hifdzon, bisa berarti ainayah, perhatian dan seterusnya. Maka para ulama itu ketika ada penisbatan ain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mentakwilkannya. Ada yang mentakwilkannya secara ijmali, secara global, bahwa Allah memiliki sifat ain yang bukan merupakan sifat makhluk. Ada kalanya yang mentakwilkannya dengan takwil tafsili, dengan memberikan makna tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akal, dalil akli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat basar, melihat, adalah kita katakan seandainya Allah tidak bersifatan dengan sifat basar, maka niscaya dia bersifatan dengan sifat kebalikannya. Apa sifat kebalikan dari basar? Al-ama, yaitu buta. Jika dikatakan Allah tidak bersifatan dengan sifat melihat, maka berarti bersifatan dengan sifat kebalikannya, yaitu buta. Dan buta adalah naqsun. Buta adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk Allah, untuk makhluk, buta itu adalah sifat naqs. Sifat yang merupakan aib, celaan bagi manusia. Bukan sifat yang merupakan sanjungan atau pujian bagi manusia. Si fulan itu orang yang buta. Maka ini sudah merupakan sesuatu yang kurang, yang sesuatu yang aib, sesuatu yang tidak layak bagi orang tersebut. Apalagi hal itu jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan naqsun, sifat yang tidak layak bagi Allah. Sehingga dari sini terbuktilah secara akal pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang bersifatan dengan sifat basar, yaitu melihat. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada nazam yang ke-30, yaitu tentang perbedaan pendapat para ulama tentang sifat idrak. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat idrak? Fahallahu idrakun aula khulfu. Apakah Allah itu bersifatan dengan sifat idrak atau tidak bersifatan dengan sifat idrak? Khulfu, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan
Mereka musbitun, mereka menetapkan, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat idrak. Sebagian ulama nufat, artinya menafikan sifat idrak, mengatakan Allah tidak bersifatan dengan sifat idrak. Sebagian ulama wa inda qaumin sahha fihil waqfu. Sebagian ulama memilih waqf, artinya tawakuf, abstain. Saya tidak mengatakan Allah bersifatan dengan sifat idrak. Saya juga tidak mengatakan Allah tidak bersifatan dengan sifat idrak. Idrak itu kalau secara bahasa itu bisa berarti apa? Bisa berarti menemukan, bisa berarti mengetahui. Idrak. Maksudnya di sini adalah bagaimana mengetahui sesuatu yang tidak begini. Kalau tadi kita katakan Allah itu mendengar sesuatu yang segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Allah mengetahui, ya'lam, Allah mengetahui segala sesuatu. Sekarang bagaimana dengan sesuatu yang dikatakan yang biasanya itu dengan menggunakan bahasa yudrok atau adroka yudriku dalam bahasa Arab. Misalnya bau. Bau ini baunya wangi, baunya istilahnya tidak enak, bau. Kemudian rasanya pahit, rasanya manis, rasanya asin, rasanya kecut dan sebagainya. Ya kan? Ini halus, ini kasar. Halus, kasar. Ini yang dengan indera, kalau kita dengan indera, itu kita mengatakan dalam bahasa Arabnya adalah nudrik, bahwa nudrik kita mengetahui dengan indera kita, dengan indera penciuman, maka kita bisa mengetahui rasa. Dengan indera perasa, kita bisa mengetahui sesuatu itu halus atau halus atau kasar. Dengan indera penglihatan kita bisa mengetahui sesuatu itu putih, hitam atau kuning dan sebagainya. Itu namanya yang dimaksud dengan idrak di sini. Apakah ada sifat khusus namanya idrak? Para ulama berbeda pendapat. Tetapi semuanya mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui hal-hal yang tadi itu. Tetapi tidak menggunakan bahasa idrak, tetapi menggunakan bahasa ya'lam. Allah itu mengetahui. Mengetahui yang putih itu putih, yang hitam itu hitam, yang manis itu manis, yang yang wangi itu wangi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu itu, termasuk itu. Tetapi tidak dikatakan secara bahasa. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh dikatakan Allah mencium bau yang tidak sedap misalnya. Allah mencium bau wangi dari tubuh kamu. Tidak dikatakan seperti itu dalam bahasa, dalam pengucapan. Tidak dikatakan Allah meraba kamu dan merasakan halusnya kulit kamu. Tidak dikatakan seperti itu. Allah mencicipi makanan atau ini sehingga merasakan rasa yang manis. Nah, itu tidak seperti itu. Tidak dikatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengetahui segala sesuatu yang oleh makhluk itu diketahui dengan inderanya. Diketahui dengan indera yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi menggunakan bahasa idrak di sini adalah al-ilmu. Al-idrak di sini artinya apa? Al-ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang
diketahui oleh manusia dengan indranya. Dengan indera mereka. Allah mengetahuinya. Itu makna di sini. Tetapi apakah Allah itu memiliki sifat khusus namanya idrak? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Tetapi seluruhnya meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu tersebut, yaitu mengetahui semua yang itu bisa diketahui oleh makhluk dengan indera mereka, dengan penciuman, dengan perasa dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang tergolong sebagai sifat ma'ani, yaitu bagian sifat wajib bagi Allah yang ketiga. Sifat yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat qidam, baqa, kemudian mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, kemudian sifat haya, sifat kalam, kemudian sifat sama dan sifat basar. Yang kita bahas pada hari ini sifat sama dan sifat basar. Ada 7. Meskipun ada khilaf di antara para ulama tentang sifat baqa, apakah masuk kepada sifat ma'ani atau masuk kepada sifat salbiyah. Yang tersisa dari ini adalah sifat ma'nawiyah. Sampai pada sifat ma'ani ini kita sudah menjelaskan 13 sifat. 13 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu adalah 13 sifat ini. Sampai di sini. Tidak memasukkan sifat ma'nawiyah berikutnya. Kenapa? Karena sifat ma'nawiyah berikutnya itu sudah tercakup secara otomatis dalam sifat ma'ani. Ketika kita mengatakan Allah itu bersifatan dengan sifat qudrah, maka artinya dia qadir. Ketika kita mengatakan Allah itu bersifatan dengan sama, maka artinya Allah adalah sami'. Ketika kita mengatakan Allah bersifatan dengan sifat basar, maka artinya Allah itu basir dan seterusnya. Sehingga sudah tercover dalam sifat ma'ani, tidak lagi diperlukan penyebutan sifat ma'nawiyah. Tetapi dalam kitab ini nanti masih akan disebutkan sifat ma'nawiyah. Hanya saja nanti kita tidak akan jelaskan secara detail. Kenapa? Karena penjelasannya sudah ada dalam sifat ma'ani. Ketika nanti mu'alif mengatakan hayyun, sudah kita jelaskan Allah bersifatan dengan haya. Ketika nanti mu'alif menyebut alimun, maka itu sudah kita jelaskan Allah bersifatan dengan sifat ilmu. Begitu seterusnya sampai akhir dari sifat ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah jumlahnya sama dengan sifat ma'ani, yaitu ada 7 sifat. Sehingga jumlahnya seluruhnya menjadi 20 sifat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya juga masih berbicara tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rincian dari yang sebelumnya juga telah kita jelaskan secara global. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.